Karena dalam Islam kita tidak pernah diajarkan untuk bersalaman selesai melaksanakan salat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar selesai salat langsung beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjut dengan membaca zikir dan bukan salaman dengan kanan kiri jamaah. Qauluhu wa amma ma'tadahun nasu ila akhirih fi sahihil Bukhari min hadithi Jabir bin Samurah kana sallallahu alaihi wasallam aqbala alaina biwajhihi. Ini sudah masuk pada dalil-dalil. Ini Al-Imam Ibnu Allan ini menukil beberapa pendapat ulama yang menyatakan bermusafahah itu disunnahkan. Ini berdasarkan dalil. Yang pertama, dalam kitab Sahih Bukhari dari hadis sahabat Jabir bin Samurah bahwa baginda Nabi ketika selesai melakukan sholat, beliau berbalik ataupun aqbala alaina biwajhihi, menghadap para sahabat. Ini artinya apa? Kalau tadi Ustadz tersebut menyatakan bahwa setelah melakukan sholat Rasulullah langsung beristighfar, istaghfaruh talatan, kemudian berzikir yang lain. Artinya seakan-akan ini setelah salam itu tidak ada jeda, langsung melakukan istighfar. Nah, ini akan terbantahkan dengan kenyataan ini, bahwa baginda Nabi ketika selesai melakukan salam, beliau tidak langsung istighfar, tapi beliau membalikkan badannya untuk menghadap para sahabat. Nah, ini ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baginda Nabi sebelum beristighfar, dan tentu tindakan ini fi zamanin yasirin, teman-teman ya. Yang perlu kita garis bawahi adalah apa yang dilakukan oleh baginda Nabi ini terjadi pada durasi yang singkat. Dan musafah pun itu juga terjadi pada durasi yang singkat, tidak sampai 1 menit. Bermusafah itu sangat singkat sekali. Sehingga dari sini maka ketika setelah salam kemudian kita bermusafahah, maka ini tidak akan menggugurkan kesunahan berzikir setelah sholat. Wa fihi qala Abu Juhaifah. Kemudian dalam Sahih Bukhari pula sahabat Abu Juhaifah berkata, wa kharaja sallallahu alaihi wasallam ilal batha fatawaddu'a thumma shallat dhuhra rak'ataini wal asra rak'ataini. Baginda Nabi pernah keluar rumah menuju kota Batha. Lalu beliau melakukan wudu, dilanjutkan dengan salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat. Ini namanya adalah salat qashar ya. Wa qaman nasu faja'alu ya'khuduna biyadihi fayamsahuna biha wujuhahum. Setelah baginda Nabi melakukan sholat, ternyata para sahabat itu berdiri mengambil tangan beliau, menyalami baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengusapkan tangan baginda Nabi ke wajah mereka. Ini teman-teman. Fa akhadtu biyadihi fawadatuha ala wajhi. Sahabat Jabir bin Samurah juga melakukan hal yang sama. Jadi tangan baginda Nabi diambil, diciumnya, kemudian diusapkan ke wajah sahabat Jabir bin Samurah. Nah, ini yang kemudian menjadi dalil kebolehan atau kesunahan berjabat tangan setelah sholat. Aurada hadainil hadithaini al-muhibbut tabari fi ghayatihi wa aurada ahadithah kathiratan kadhalik. Wa qala yusta'nasu bidzalik lima tatabaqu alaihin nas minan musafahati ba'da sholawati fil jama'ati la siyama fil asri wal maghribi. Jadi 2 hadis tadi itu dijadikan hujjah oleh Imam Al-Muhibbut Tabari pada kasus ataupun pada tradisi masyarakat mereka itu melakukan musafahah setelah melakukan sholat berjamaah. Apalagi berjamaah sholat asar dan sholat maghrib. Idaktaruna bihi qasdun sholihun min tabarrukin aw tawaddudin aw nahwihi. Apabila bersalaman itu dengan tujuan yang baik. Salah satu tujuan yang baik adalah tabarruk, mengambil keberkahan. Jadi di samping kita ada orang alim ataupun orang soleh, kemudian setelah sholat kita menyalami beliau. Dalam rangka tabarruk itu semakin boleh teman-teman. Atau tawaddudin, tujuannya untuk menunjukkan keramahan-keramahan, untuk menunjukkan kesantunan-kesantunan, ini juga diperbolehkan. Nah, jadi musafahah setelah sholat itu ada dalilnya.